dan dia tidak pernah bercerita berkeluh kesah kepada siapapun tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Setiap orang bertanya, bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan belum Pak Haji? Alhamdulillah. Tapi lama-lama itu makin kurus. Tetangganya di sekitar pasar itu memperhatikan, makin pucat, jalannya sempoyongan. Sehat? Alhamdulillah. Ini cerita Syekh Abdul Hasan Asaduli. Sampai sempoyongan, sampai dia terjatuh pingsan di tengah jalan, dikerumuni orang, dihotong kerumuni. Bagaimana, sakit apa? Alhamdulillah. Sampai para aulia seluruh dunia pada datang menyambangi, dari Irak, dari Mesir, dari Syria, dari Lebanon datang mendoakan dia. Dia mungkin ada yang baca tahlil, baca surat Yasin. Dianya hanya diam saja. Ya udah, makasih. Rupanya ada seorang waliullah yang jengkel juga melihat Syekh Abdul Hasan cuek aja tuh. Akhirnya dia tanya, saya doakan berhari-hari, amin ke iya ke, kok diem aja sih? Saya kan jauh datang ke sini. Bayangkan, ya mungkin naik ontanya berbulan-bulan kan waktu itu. Dijawab, yang menyuruh kamu mendoakan saya siapa? Aku tidak pernah minta doamu kok. Jadi sampean nggak pengen sehat? Enggak juga. Apa sampean pengen sakit? Enggak juga. Maksudnya mana? Ya saya mah terserah Allah aja. Dikasih sakit saya terima. Saya tidak minta sembuh. Ketika sembuh saya nggak minta sakit. Terserah Allah saja. Itu. Jadi maksudnya gimana? Enak sakit? Ya enggak juga. Saya sakit. Yang penting kalau memang Allah senang melihat saya sakit, sakit adalah pilihanku. Kalau Allah senang melihat aku sehat, maka sehat adalah pilihanku. Aku tidak memilih, aku hanya menjalani apapun yang Allah tentukan untuk diriku ini. Jadi itulah tajir yang sesungguhnya, batin itu seperti itu. Jadi lalu bagaimana? Tajrid lahir, tajrid batin bisa bertemu enggak? Itu yang lebih hebat lagi. Sebab belum tentu orang yang tajrid lahir itu batinnya sudah tajrid. Masih tetap ada kaitan-kaitan, masih ada harapan-harapan. Untuk ini ada cerita lagi. Berguru di Irak di sana. Pas Iraknya itu daerah pantainya. Irak itu tidak punya pantai ya, hanya sedikit sekali menjorok ke Kuwait gitu. Hanya berapa kilometer lah pantainya, semuanya masuk ke dalam. Jadi kayak tutup kendi lah, kayak kendi gitu. Nah di situ dia berguru pada seorang guru. Gurunya itu kopnya saja dapat ikan 4, yang diambil 1, yang 4 bagi-bagi buat orang di desa. Besoknya lagi dapat 20, yang diambil cuma 1, cukup sehari 1 juga, yang lain bagi-bagi. Nah, salah seorang muridnya itu lama berguru dengan dia bertahun-tahun. Nah, lalu pada akhirnya si murid tadi ingin meneruskan pendidikan spiritualnya kepada mursyid yang lebih hebat lagi, meminta izin, lalu dikasih izin silakan, lalu bertanya di mana mursyid yang lebih hebat lagi dari sampeannya. Oh ada. Di mana? Di sana, di Syam. Syam dulu itu Syria, Lebanon, Palestina,
Dan Yordan itu adalah wilayah Syam namanya, di Lebanon di situ. Berangkatlah dia itu. Akhirnya dia itu mencari namanya, katakan Syekh Abdullah, mencari di kota itu. Nggak ada yang tahu Abdullah waliullah, nggak ada yang tahu. Nggak ada wali Abdullah di sini nih. Cuman ada satu-satunya nama Abdullah tuh di atas gunung tuh. Itu dia orang kaya raya. Akhirnya penasaran dah. Dalam pikirannya dia mencari guru yang lebih miskin lagi kan gitu. Ternyata sampai ke tempat rumahnya, ternyata rumahnya seperti istana yang luar biasa. Nambah suka, apa iya ini? Masa wali rumahnya kayak istana begini? Tapi dia penasaran juga, ya ditungguin lah sampai dia datang. Begitu datang, ternyata naik kuda kencana yang rodanya dilapis emas itu. Semakin gak percaya juga, masa wali penampilnya begitu. Tapi penasaran ya, disapa juga, sampean Abdullah, iya. Saya dari Irak, diutus oleh masjid saya. Oh si Ano, iya, silakan masuk. Begitu masuk ke dalam, rumahnya semuanya serba wah. Ya, lebih mewah dari istananya Ratu Elizabeth yang di Buckingham di situ ya, yang harganya sampai 4 miliar dolar harganya, serba wah semuanya. Semakin mengejutkan lagi, pembantu-pembantunya perempuan-perempuan cantik jelita semua, pokoknya sekakangnya Syahrini lah. Sekakangnya Syahrini mah bujang nih kalau sekakangnya. Apa iya ini? Lalu akhirnya oleh sang guru ditanya, maksud kamu apa? Begini, saya ini mau pengen teruskan belajar dari kiai saya di Irak. Kalau Bapak menerima, saya ingin belajar. Oh maaf, saya sudah dimutasi. sudah harus cari harta yang banyak. Jadi saya tidak sempat lagi mendidik orang. Jadi ya sebaiknya kamu pulang aja, digali saja, ilmu dia masih banyak yang kamu gali. Saya nggak sempat membimbing kamu. Paling-paling saya titip pesan saja kepada guru kamu yang di Irak. Tolong sampaikan kepada beliau, katakan bahwa otak nih jangan mikirin dunia saja. Kata wali yang rumahnya ke Isan itu mengirimkan pesan kepada seorang murid tadi untuk menyampaikan kepada gurunya yang di Irak, yang sehari kerjanya hanya jalan, isi pesannya, otakmu jangan mikirin dunia saja. Inilah. Akhirnya sambut juga, ya sudah, minta doanya saja, saya pulang ke Irak lagi. Begitu pulang ketemu dengan guru di Irak, katanya, ada pesan apa dari guru kamu? Ya, dia nggak bisa membimbing lagi, kan dia sibuk sudah berbisnis, setiap hari rapat melulu dengan raja-raja. Jadi saya suruh kembali lagi. Terus ada pesan apa lagi? Udah, adalah itu aja. Bohong. Sok bilang ada pesan apa lagi? Nggak ada lagi. Jangan bohong. Ada pesan lainnya enggak? Akhirnya dengan keberatan dia ceritakan bahwa Syekh Abdullah berpesan ke sampean, otak sampainya jangan mikirin dunia saja. Begitu mendengar demikian, sang wali itu lalu menangis bercucuran air mata, beristighfar sebanyak-banyaknya, dan dia mengaku bahwa setiap dia melempar jala dalam pikirannya bokat pe nyangkut ning emas. Bukan oleh keong emas. Jadi hidupnya memang sederhana, ya, tetapi hatinya masih berharap juga kepada dunia.